Hamas bertanggung jawab atas serangan mematikan di Israel, bersumpah bukan yang terakhir. Kelompok militan Palestina Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan yang menewaskan seorang penjaga keamanan Israel pekan lalu. Klaim Hamas menjadi yang pertama kalinya diungkap sejak kelompok ini menduduki tepi barat sejak 2018. Serangan Jumat malam adalah yang terbaru dalam serangkaian insiden panjang dalam beberapa pekan terakhir. Ketegangan meningkat setelah serangan mematikan terhadap warga Israel oleh penyerang Palestina. Tindakan keras militer Israel di tepi barat dan bentrokan antara warga Palestina dan polisi Israel di tempat suci Yerusalem dilansir dari Arab News. Ini adalah episode dalam serangkaian tanggapan Brigade Al-Qassam terhadap agresi di Masjid Al-Aqsa, kata sayap bersenjata Hamas dalam sebuah pernyataan singkat. Israel mengatakan Sabtu bahwa mereka telah menangkap 2 warga Palestina yang dicurigai melakukan penembakan yang menewaskan Yasselaf Golef yang berusia 23 tahun. Pada hari Minggu, pemimpin Hamas di jalur Gaza menyerukan lebih banyak serangan terhadap Israel di tepi barat dengan mengatakan arena pertempuran sebenarnya ada di sana. Dalam pidatonya, Yehye Sinwar memberi hormat kepada para penyerang yang membunuh penjaga tersebut. Uni Eropa terpecah, Hungaria tolak dukung sanksi baru Rusia. Hungaria tidak dapat mendukung paket sanksi baru Uni Eropa untuk Rusia yang mencakup embargo minyak impor dalam bentuknya yang sekarang. Hal itu diungkap Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Orban mengatakan proposal Komisi Eropa saat ini yang melarang impor minyak Rusia akan sama dengan bom atom yang dijatuhkan pada ekonomi Hungaria. Ia menambahkan bahwa Hungaria siap untuk bernegosiasi jika melihat proposal baru yang akan memenuhi kepentingan Hungaria. Eksekutif Uni Eropa pada Rabu lalu mengusulkan paket sanksi terberat terhadap Moskow atas perang di Ukraina, tetapi beberapa negara khawatir tentang dampak pemotongan impor minyak Rusia menghalangi kesepakatan. Sejumlah negara UE wilayah timur khawatir bahwa penghentian itu tidak akan memberi mereka cukup waktu untuk beradaptasi. Meskipun para diplomat mengatakan Hungaria dan Slovakia akan diberikan waktu hingga akhir 2023. Orban mengatakan kepada radio pemerintah bahwa Hungaria akan membutuhkan 5 tahun dan melakukan investasi besar di kilang serta jaringan pipanya untuk dapat mengubah sistemnya saat ini yang bergantung sekitar 65% pada minyak Rusia. Kami tahu persis apa yang kami butuhkan. Pertama-tama kami membutuhkan 5 tahun agar seluruh proses ini selesai. 1-1,5 tahun tidak cukup untuk apapun, kata Orban seperti dikutip dari Reuters. Ia menambahkan bahwa Hungaria juga akan membutuhkan investasi besar dalam kilang dan sistem pengiriman untuk memungkinkan impor minyak non-Rusia. Orban mempertanyakan apakah bijaksana untuk melakukan investasi pada skala itu untuk hasil dalam waktu 4 hingga 5 tahun sementara perang di Ukraina sedang terjadi sekarang. Dia mengatakan Hungaria sedang menunggu proposal baru dari Komisi Eropa. Saya tidak ingin menghadapi UE tetapi bekerja sama, tetapi ini hanya mungkin jika mereka mempertimbangkan kepentingan kita. Orban juga mengatakan Hungaria tidak akan mendukung memasukkan kepala gereja Ortodok Rusia yang bersekutu dengan Kremlin, Patriark Kirill, ke dalam daftar hitam atau blacklist karena ini adalah masalah kebebasan beragama. Dia menegaskan kembali posisi Hungaria untuk tidak mengirim senjata apapun ke negara tetangga Ukraina karena
pengiriman itu akan menjadi sasaran serangan Rusia di daerah di luar perbatasan di Ukraina Barat, tempat tinggal etnis Hungaria. Tensi memanas, Rusia klaim tentara bayaran Israel bertempur bersama batalion neo-Nazi. Rusia mengklaim tentara bayaran asal Israel bertempur bersama batalion neo-Nazi Azov di Ukraina. Tudingan itu dilontarkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. Tentara bayaran Israel praktis bahu-membahu dengan militan Azov di Ukraina, kata Zakharova kepada Radio Sputnik seperti dikutip dari Middle East Monitor. Zakharova menambahkan bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh para politisi di Israel yang melebih-lebihkan kampanye misinformasi melawan Rusia. Mereka akan segera tertarik. Menurut laporan media, sejumlah nama-nama tentara bayaran yang bertempur di Ukraina termasuk orang-orang dari 45 negara. Kantor berita Safa mengatakan bahwa sumber media Rusia mencatat bahwa yang paling menonjol adalah dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Israel. Salah satu nama, kata sumber itu, adalah mantan duta besar Israel untuk Belarusia. Tudingan itu muncul di tengah-tengah kemarahan Israel atas pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang menyebut pemimpin Nazi Adolf Hitler kemungkinan keturunan Yahudi. Saya bisa saja salah, tapi Hitler juga memiliki darah Yahudi dalam dirinya. Ini sama sekali tidak berarti apa-apa. Orang-orang Yahudi yang bijaksana mengatakan bahwa antisemit yang paling bersemangat biasanya adalah orang-orang Yahudi. Setiap keluarga memiliki kambing hitam seperti yang sering kami katakan, kata Lavrov dalam wawancara dengan program berita televisi Italia Zona Bianca pada 1 Mei 2022. Buntut pernyataan itu, Israel memanggil duta besar Rusia dan menuntut Moskow untuk meminta maaf. Pernyataan Menteri Luar Negeri Lavrov adalah pernyataan yang tidak dapat dimaafkan dan keterlaluan serta kesalahan sejarah yang mengerikan, kata Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid di Twitter. Orang-orang Yahudi tidak membunuh diri mereka sendiri dalam Holocaust. Tingkat rasisme terendah terhadap orang Yahudi adalah menuduh orang Yahudi sendiri sebagai antisemitisme. Lapid mengatakan Israel mengharapkan permintaan maaf dan duta besar Rusia dipanggil untuk pembicaraan yang sulit.